Di episode kemarin gue udah ngejelasin proses ngebangun motor ER6 ini yang notabene ini punya Zico dari Garasi Drift. Nah, di episode kemarin tuh gue jelasin mulai dari pembuatan bagian body sampai proses ngedesain bagian cat bodinya gitu cuy. Buat kalian yang belum nonton, gak ada salahnya untuk ngikutin dari episode yang awalnya biar nyambung sama episode yang sekarang. Linknya gue taruh di sini. Oke, jadi dari video terakhir itu ya, proses pengerjaannya itu berlanjut ke bagian pengecatan bodi dan perakitan motor-motornya nih cuy. Nah, saat proses perakitan ini sebenarnya ada satu bagian yang kita harus pasangin di motor ini dan cukup tricky gitu cuy, cukup sulit gitu kan. Bagian itu adalah wheel dop. Dimana sebenarnya ya wheel dop ini di planning awal tuh nggak ada cuy. Menerapkan wheel dop ini di project kali ini. Di tengah-tengah project tuh baru gua kepikiran dan langsung gua masukin ke desain gitu. Ya, kurang lebih itulah proses yang kami lakukan, proses lanjutan ya di episode kedua ini di motor ER6 milik Zico Garasi Drift. Nah, seperti apa hasilnya? Langsung aja, gue nggak mau lama-lama, langsung kita lihat hasil akhirnya. Ini dia, Kawasaki ER6 kolaborasi antara Zico Garasi Drift X Katros Garasi. Yoi. Oke cuy, di depan gue ini udah ada satu unit Kawasaki ER6 yang udah kita custom. Sekarang kalau kalian lihat ya, sesuai dengan desain yang di episode kemarin juga udah gua kasih lihat ke kalian. Sebenarnya ubahannya simple. Sesimpel apa ubahannya, langsung aja gue mau jelasin satu-satu ya per bagian di project ER6 ini. Let's go. Oke cuy, sekarang kita mulai dari bagian kaki-kakinya dulu nih cuy ya, alias bagian roda. Nah, di motor ini sebenarnya kita tuh masih tetap pakai velg bawaan standarnya. Bawaan standar si ER6 itu model palang dan ukurannya kalau nggak salah ya, yang depan ini 3,5 inci, yang belakang tuh 5,5 inci. Kalau nggak salah, lupa gue soalnya. Cuman di sini yang kelihatan bikin beda adalah pertama bannya dulu nih cuy. Ban yang bagian depan ini gue pasangin Sinco tipe E805. Ukurannya yang depan ini 130/80 ya kalau nggak salah. Jadi profilnya dia agak tebal gitu cuy. Ini ring 17 dan di bagian velgnya sendiri kalau kalian lihat ini nyentrik banget ya. Gua pasangin wheel dop juga. Wheel dop ini custom, handmade juga, bahannya aluminium dan sengaja kita nggak finishing warna apa-apa gitu ya, nggak kita cat supaya tekstur aluminiumnya kelihatan. Sebenarnya kalau wheel dop ini bisa kita bikin kayak krum-kruman gitu cuy ya kalau dipoles. Cuma menurut gue jadi kayak apa ya, kurang kelihatan gaharnya gitu kan, terlalu clean gitu kalau dibikin mengkilap gitu. Pemasangannya simple dan di bagian tengahnya ini wheel dopnya kita nggak bikin full nutup banget ya, kayak dopnya Moon Ice gitu yang buat di mobil, tapi bagian tengahnya bolong supaya memperbaiki aerodinamis si motor saat di kecepatan tinggi juga gitu kan. Karena kalau terlalu nutup semua kayaknya di kecepatan tinggi motor ini bakal oleng kayaknya gitu cuy. Nah, untuk bagian depan ini disc brake kita masih pakai bawaan standar karena emang ubahannya juga simple. Cuman untungnya si ER6 ini udah dibekali dengan double disc brake kiri dan kanan. Ini untuk yang depan, sekarang kita langsung lihat yang belakang nih cuy. Nah, di bagian belakang ini bannya udah jadi lebih lebar. Kenapa? Karena kita udah ganti pakai ban yang sama seperti yang depannya, Sinco E805. Cuman ukurannya ini gokil nih, 170/60. Ini kita pilih ukuran yang agak lebar karena emang velg bawaan aslinya si ER6 juga lebar. Dan untuk wheel dopnya sama seperti yang depan. Ini kita bikin bahan pakai aluminium, cuman diameter tengahnya ini lubangnya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi ini lebih besar dibanding yang depan gitu cuy. Ini sebenarnya agak ribet nih cuy masang si wheel dop ini karena emang dia nggak di finishing gitu ya. Jadi kalau misalnya kotor atau penyok gitu bakal kelihatan banget, dan kalau udah penyok itu nge-repairnya bakal susah banget gitu cuy. By the way, untuk si aluminium ini wheel dopnya itu tebalnya sekitar 2 milian. Jadi nggak pure 2 mili karena emang ada proses buffing, ada proses amplas, jadi dia bakal jadi lebih tipis. Jadi nggak berat-berat banget gitu cuy ya. Dan kalau kalian perhatiin juga, di pinggiran wheel dop ini kita juga pasangin karet, terus ada kayak kotak-kotak kecil gitu ya di setiap sisinya. Fungsinya adalah jalur air. Karena kemarin habis kita cuci gitu ya,
kan air pasti masuk ke dalam. Itu airnya nggak keluar cuy, saking rapetnya gitu ya. Jadi terpaksa kita harus bikinin lubang-lubang supaya kalau dicuci airnya tuh bisa keluar, jalur keluar gitu. Pengereman walaupun kaliper dan master rem ini masih bawaan standarnya, tapi untuk selang rem ini udah gue ganti. Yang belakang ini pakai TDR, yang depan itu kalau nggak salah Hell ya, beda sendiri dia karena ukurannya buat ER6 tuh emang agak unik. Harusnya sih dengan penggantian kabel rem secara performa pengereman, ya harusnya ada impact-nya walaupun cuma sedikit gitu. Sekarang kita masuk ke bagian body-bodinya nih cuy. Jadi kemarin tim Katros itu bikin beberapa bagian body-body custom ya. Kita bikin body itu pakai bahan plat galvanis, tapi nggak semuanya. Pertama ya, itu di bagian depan dulu nih cuy. Bagian depan ini kita bikin semacam cover gitu ya, tapi nyambung mulai dari bagian depan, terus ada bracket lampunya juga, sama sampai ke posisi samping. Itu semua jadi satu kesatuan, dan fungsinya ini sebenarnya untuk nutupin si shock breaker depan yang sebenarnya masih pakai bawaan standar cuy. Pindah ke belakang. Nah, di belakang ini tangki. Kalau kalian lihat, ini sebenarnya tangki juga masih pakai bawaan standar ya cuy. Cuma kita repaint aja, tutup tangki juga masih standar. Cuma itu tadi, karena kita udah ngerombak bagian depan ya, otomatis posisi speedometer ini kita harus bikinin bracket baru. Posisinya sebenarnya aslinya masih tetap di area sini juga, cuman sekarang jadi posisinya ada di belakang setang dan lebih dekat gitu cuy. Karena speedometer ini juga kita sebenarnya masih pakai bawaan standar gitu. Bahkan speedometernya pun kita nggak ganti pakai yang aftermarket. Di bagian bodi samping, cover atau sayap-sayapnya si ER6 ini juga masih bawaan standar. Cuma kita repaint aja. Cuman di bagian bawahnya atau cover mesinnya ya, kalau kalian lihat di bawah itu custom cuy. Aslinya dia mungkin lebih slim gitu ya, gue lupa deh bentuk aslinya gimana. Sekarang kita bikinin baru yang lebih nutup semua dari bahan plat galvanis juga. Fungsinya ya selain bikin tampilan bawah kolong itu jadi lebih padat lagi, tentu aja buat ngelindungin si bagian bawah mesin dari pantulan batu kerikil yang dihasilkan dari putaran roda depan gitu cuy. Kita mundur ke belakang lagi. Nah, jadi bisa dibilang bagian depannya itu udah kelihatan nggak standar banget. Bagian tengah, tangki dan bodi sampingnya itu kelihatan standar. Tapi di bagian belakangnya balik lagi, kelihatan udah custom banget juga nih. Kenapa? Karena kita sekarang udah pasangin atau kita bikinin cover single seat. Cover single seat ini dimensinya sebenarnya nggak terlalu besar. Cuman untuk bisa masang si cover single seat ini, kita harus ngerombak sasis bawaan standar. Dimana sasis bawaan standar si ER6 ini sebenarnya cukup unik ya. Karena dia itu sasisnya beda sebelah gitu cuy. Kalau kalian perhatiin, shock breakernya ER6 ini kan ada di sebelah kanan. Beda sama motor-motor moge lainnya yang biasanya shock breakernya itu ada di tengah. Atau ya kayak Ducati ya biasanya ada di kiri gitu kan. Tapi ER6 ini ada posisinya ada di kanan. Jadi kita harus rombak juga bagian sasisnya supaya lebih sedikit tinggi dan bisa dipasangin cover single seat ini. Karena ini temanya sebenarnya motor dual purpose gitu ya. Jadi bisa dipakai di aspal, bisa dipakai di tanah walaupun bukan motor off-road juga. Makanya kita sekarang udah bikinin juga side cover terinspirasi dari model motor-motor flat track gitu cuy. Sebenarnya kalau di motor flat track side cover ini biasanya ditaruh untuk nomor start, motor balap tanah kayak gitu-gitu. Nah, untuk cover single seat sendiri ini modelnya ini sebenarnya rahasia nih. Modelnya itu gua jiplak dari jok single seat Ducati Monster gua cuy. Si Ducati Monster 1100 ya. Jadi itu aslinya kalau di Ducati ini dia bukan plat bagian belakangnya, tapi ini keseluruhan adalah busa jok. Tapi di sini gua cetak ulang lagi, gua bikin ulang lagi sehingga sekarang jadinya jok single seat dibikin pakai bahan plat galvanis. Bagian belakangnya ini ada gua pasangin emblem juga, tulisannya Katros Garage. Yoyoy. Karena motor ini emang speknya bisa untuk dipakai harian juga, dipakai San Mori juga aman gitu kan, atau bahkan dipakai Sabtu Minggu juga aman gitu. Jadi perangkat kelistrikan atau perangkat khususnya untuk lampu-lampu itu harus dipasang di motor ini supaya street legal gitu cuy. Untuk headlampnya ini gue pakai headlamp model halogen, dan sebenarnya kalau beli ya halogen ini tuh cuman dapat lampunya gitu doang cuy. Jadi kita harus bikinin batok bagian lampunya lagi gitu kan. Nah ini udah gue bikinin menyatu dengan cover shock breaker depan ini, dan gue tambahin sedikit aksen juga pemanis di bagian bawah lampunya ada emblem. Ini gue bikin teksturnya garis-garis simple biasa, cuman ada motulnya gitu cuy. Untuk lampu sennya karena gue pengen ini kelihatan motornya clean gitu ya, lampu sennya gue tempel di bagian cover shock breaker depan, kiri dan kanan. Ya modelnya kayak mata kucing gitu ya, modelnya bulat kecil gitu, simple, nggak kelihatan kayak lampu sen sih kalau orang nggak nyadar gitu. Sedangkan untuk yang belakang itu gue pasangin di bagian
cover single seater di bagian belakang itu cuy. Itu lampunya modelnya LED, dia udah built-in di bagian covernya itu. Di situ udah ada lampu sen, lampu rem, dan lampu malam juga. Ya. Oke, sekarang gue mau nyobain sitting posture di motor ini atau posisi duduk ya. Just info aja, tinggi badan gue itu 158 cuy ya. Ini motor kondisinya lagi di pedok kiri kanan. Gue nggak tahu nih, kuat apa nggak sih? Kuat ya? Kuat lah. Oke, mantul. Untuk posisi duduk sebenarnya nggak terlalu nunduk-nunduk banget karena emang genrenya motor ini bukan yang sport to land gitu ya, motor sport to land. Jadi emang stangnya masih ke atas. Posisi duduk dia lebih kayak ngemeluk bokong gua gitu cuy ya, karena emang posisi joknya sampai ke belakang sini agak tinggi gitu kan. Untuk setang sendiri di bagian setang ini ya. Grip gas ini gue pakai grip gas ribet dari Katros. Saklar-saklarnya masih pakai bawaan standarnya, jadi pengoperasiannya harusnya gampang. Posisi speedometer kita rubah. Tadi udah gue jelasin. Setang juga ini kita masih pakai stang bawaan ini juga, cuman ini kita repaint lagi warna hitam. Spion ini gue pakai produk aftermarket. Ini gue pilih yang nggak terlalu kecil juga. Sebenarnya gue pengen pasangin di bar end. Ya bagus juga, cuman kalau buat dipakai Maziko kayaknya bakal agak sedikit kesusahan karena ngelihatnya mesti ke pinggir atau kurang biasa gitu kan. Jadi gue pasangin yang posisinya normal aja lah di atas tangan gini, dan dimensi kacanya juga nggak terlalu kecil. Jadi ngelihat posisi samping belakang itu masih terbilang cukup nyaman. Footstep ini gue masih pakai bawaan standarnya, yang otomatis salah satu kelemahannya adalah footstep boncengannya itu masih terpasang karena footstep bawaan ER6 itu kan sama footstep boncengannya jadi satu gitu cuy ya. Dan ini motor single seat gitu, jadi sebenarnya agak aneh motor single seat tapi footstep boncengan masih ada. Cuma nggak apa-apa ya, mungkin suatu saat nanti Zigo pengen rubah jok belakangnya biar bisa boncengan, jadi udah ada footstep boncengannya gitu cuy ya. Yang lumayan bikin motor ini eye catching juga adalah pemilihan warna cuy. Sebenarnya pemilihan warna ini gue nggak terlalu sulit ya, karena desain motor ini itu terinspirasi dari mobil balapnya Zico cuy. Jadi emang warna dasarnya gue pilih warna merah, terus ada unsur sedikit warna abu-abunya juga. Kalau di bagian depan ini tengahnya warnanya abu-abu, tangki merah juga, bodi samping sampai ke bodi belakang. Merahnya ini gue pilih merah candy. Dan untuk abu-abunya ini abu-abu metalik gitu cuy. Ada request tambahan tulisan motulnya coba dibikin di samping. Ini lumayan ngerepotin juga karena desain aslinya itu nggak ada tulisan motul di sasisnya ini cuy yang hitam. Cuman kan kalau tulisannya nggak kebaca kan jadi kayak moul gitu kan. Aneh gitu kan. Gue mikir gitu, kalau nggak itu sasisnya dicat takutnya aneh, tapi kalau nggak dicat ntar dibully gitu kan, moul. Belum yang sebelah kiri kalau nggak ada tulisannya jadi entul. Akhirnya gue cari cara, ngobrol sama tim juga, sama manajer produksi gue. Ya udah coba deh dikasih hurufnya aja, jadi jangan dipotong pas sasis. Jadi sasisnya dicat gitu. Awalnya gue kayak rada-rada sasis dicat huruf tuh kayak aneh gitu. Tapi ternyata pas ngeliat hasilnya, ternyata aman banget cuy. Dan menurut gue malah nambah kayak kesan uniknya di motor ini. Good job banget ya tim Katros ya yoi. Oh ya, satu lagi. Mungkin kalau dari kamera kelihatannya simpel ya, cuman kayak warna abu-abu sama merah gitu kan. Cuma sebenarnya kalau kalian lihat lebih dekat lagi, ini di bagian merahnya ini ada stripping garis-garis warna abu-abu cuy. Mesti dimaskingin satu-satu, di mana untuk proses masking pertama itu salah atau gagal. Itu bukan proses ngecatnya ya, baru nyetekirinnya doang, baru mainin grafisnya doang, ditempel pakai stiker satu-satu. Itu seminggu. Dan ini karena warna merahnya merah candy, itu berarti nggak bisa ditiban. Jadi mesti dikerok lagi. Dikerok lagi warna merahnya, dihilangin atau dicat silver lagi, dibikin lagi grafisnya satu-satu. Makanya ini waktu proses painting itu sempat mundur dari timeline yang seharusnya itu sekitar 2 mingguan, jadi sekitar 3 atau bahkan sampai 1 bulan untuk ngecatnya doang. Oke, sekarang gua mau coba nyalain motornya karena gue mau ngajak kalian kita dengerin knalpot ya. Knalpotnya ini juga udah bukan standar ya. Ini pakai knalpot aftermarket juga. Jadi model knalpot silencernya juga pendek gitu ya, supaya bagian wheel dope ini terekspos gitu cuy, kelihatan kalau lagi jalan. Ya kan. Seperti apa suaranya, langsung aja kita nyalain.
Oke, itu dia suara knalpotnya cuy ya. Ciri khasnya ER6 banget gitu. Motor 600 cc, 2 silinder, mirip-mirip Ninja 2,5 yang lama sih sebenarnya ya suaranya. Gue suka overall suara knalpotnya. Nggak terlalu berisik untuk ukuran 600 cc. Ya berisik juga sih, kencang gitu suaranya. Cuman nggak yang terlalu ngeblar juga gimana-gimana gitu cuy. Alright guys, sekarang gue udah di motornya nih. Kita mau test ride dikit. Motornya agak berat cuy ya ternyata. Pas dicobain kayak gini, dinaikin. Oke. Wih, koplingnya pendek banget. Alright, ini masih di jalanan komplek gue cobain cuy. Dari tadi ngelewatin polisi tidur kayak gini, nggak ada bunyi-bunyi atau kocelakan-kocelakan yang berarti sih. Aman. Suspensi aman, nggak berasa yang aneh-aneh gimana-gimana gitu juga. Sama tenaganya walaupun motor 600 cc masih bisa jalan pelan lah ya. Ya karakternya ER6 lah ya. Karena emang sebenarnya motor ini juga nggak kita apa-apain banget dari segi mesin. Cuma kita ganti knalpotnya aja yang pakai racing gitu. Coba tarik. ya 600 cc. Enak sebenarnya nih motor ya. Cuman entah kenapa ER6 itu kadang suka dianggap sebelah mata gitu cuy kalau buat motor-motor di atas 600 cc ya, atau di atas 400 cc gitu, kayak nggak keren gitu. ER6 masa ER6 sih, yang lain dong bro gitu. Padahal enak loh motornya. Cuman emang karakter suaranya sih yang menurut gua kurang kece sih ya. Karena suaranya si ER6 ini bener-bener kayak, kalau menurut gua kayak Ninja 2,5 cuy. Kawasaki Ninja 2,5 karena dia 2 silinder juga kan. Firing ordernya juga mungkin mirip-mirip ya, karena emang suaranya mirip-mirip juga. Jadi kalau digeber emang nggak stereo. Tapi 2 silinder juga harusnya bisa dibuat keren, karena kayak Ducati misalnya ya, itu kan juga 2 silinder, konfigurasinya L-twin. Itu dia suaranya ya moge juga walaupun nggak stereo gitu kan. Dari gigi 2. Oke sih, walaupun nggak seberapa lah speednya. Motornya sih meluk banget ya dari sitting posture ya, karena joknya sekarang udah sedikit jadi lebih tinggi, jadi agak nungging dikit, bungkuk gitu ya dibandingin yang standarnya. Suspensi standar nih cuy, depan belakang, jadi nggak gua bikin lebih keras atau lebih empuk. Cuman yang depan ini emang gua pendekin ya, pernya nggak gua potong, tapi as ini nih gua tongolin naik tuh. Kalau kalian lihat ini naik sekitar 2 cm. Kemarin juga motor ini sempat di test ride, tes speed kencangnya gitu. Ternyata di kecepatan 150 km per jam masih bisa tembus nih motor. 150 tuh di jalanan biasa ya. Kalau mau lebih dari itu kayak di tes di sirkuit. Suspensinya aman, terus pakai wheel dop ini juga masih aman. Takutnya tuh kalau di kecepatan tinggi di atas 100 kpj gitu, takutnya oleng gitu cuy motornya. Oke, so far so good ya. Untuk pengetesan gue mungkin nggak lama-lama, langsung aja kita balik ke Katros Garage. Ya. Alright, all good, cie, semuanya aman. Next agendanya motor ini bakal kita siapin. Kita mau bungkus-bungkus, kita mau bersih-bersih, lap-lap dulu, karena selanjutnya motor ini bakal dibawa untuk langsung di test ride sama Ziko pas di acara riding bareng sama pembalap profesional barengan sama tim Moto juga. Oke cuy, sekarang gue udah sampai di titik kumpul alias tikum ini. Ya, di sini kalian lihat ya, udah banyak banget motor-motor yang kita standby parkir, dan nanti di jalan juga kita bakal ketemu lagi sama teman-teman komunitas atau rider-rider yang lainnya. Yang kurang lebih total itu sekitar 500 motor cuy. Gokil. Kita prepare dulu. Pada acara Ultimate Ride ini, gue berkesempatan bertemu langsung dan ngobrol dengan para pembalap HRC, yaitu Safi Vierge dan Iker Lecuona dari pembalap USBK, serta tim Gasger sang juara dunia 5 kali dan Ruben Fernandez yang merupakan pembalap motocross MXGP. Makin seru karena acara ini juga dihadiri oleh teman-teman influencer. Ada Ziko, Iwan Banaran, Famel,
Rainers dari Arsumoto Garage, Benny Wantri, dan masih banyak lagi. Setelah sesi tersebut, gue langsung pindah ke area parkiran untuk serah terima motor ER6 ini sama Ziko. Ternyata Ziko cukup kaget nih cuy ngeliat hasil akhir dari motornya. Katanya dia nggak expect hasilnya bakal sebagus ini karena sebelumnya dia hanya ngelihat rancang bangunnya melalui desainnya aja. Gua dan Ziko ngobrol cukup lama ya, sembari Ziko juga pemanasan untuk kita riding bareng bersama pembalap HRC tadi. Rute riding kami mulai dari Bundaran HI sampai ke Senayan Park. Karena ini weekdays, jalanan agak padat di beberapa area. Tapi it's okay lah, riding bareng pembalap HRC adalah salah satu pengalaman sekali seumur hidup. So, apapun itu, gua menikmatinya. Di perjalanan gua ngeliat Ziko pakai ER6, ternyata fitment motornya udah pas dengan Ziko. Dan selama perjalanan itu juga gua ngeliat Ziko langsung bisa tune in dengan karakter handling motor ER6-nya. Sampai di Senayan Park, acara pun berlanjut. Makin ramai karena dihadiri juga dengan teman-teman komunitas yang totalnya hampir 500 motor cuy. Ya, sungguh suatu hari yang menyenangkan. It's a great combo di mana gue bisa riding bareng pembalap HRC sekaligus serah terima project ini ke Ziko. Alright guys, sekarang kita sudah sampai di Senayan Park. Tadi kita habis riding bareng. Lu kan udah cobain tadi di jalan, sepanjang jalan. Gimana soal experience naik motor ini? Oke, first impression gue, warnanya sama banget kayak mobil balap aku. Oh iya, benar. Jadi pas bawa motor ini, rasanya kayak bawa mobil aku sendiri. Iya. Identitasnya tuh udah erat banget. Kalau garasi drift, kalau Ziko itu kan warnanya merah. Motor juga merah. Iya. Motornya lu custom, lu cat warna merah candy. Top. Siap. Oke. Pas dirin emang berat. Pas jalan rasanya enteng. Cuman gue ngerasa beratnya lagi kalau pas lagi nikung kenceng. Oh, nikung kenceng. Nikung kenceng tuh jadi kayak bebannya dorong gitu loh. Iya, kalau nanti ada kesempatan gue sih pengen nyobain. Orang-orang tahu lah lu drifter gitu kan, mobil. Gue sih pengen ngeliat suatu saat lu bisa ngedrift motor ini juga. Boleh. Tapi kalaupun enggak, paling enggak bisa ngedrift. Gue tuh pengen banget loh ngedrift bareng sama mereka gitu loh. Kayak kalau gue yang ngedriftin motor ini resikonya terlalu gede. Ya. Jadi mending gue ngedrift pakai mobil gue. Kita bayar orang aja gimana? Ya, gue pakai stuntman pakai helm gue. Iya. Ya, orang lain aja yang bawa. Ya. Orang lain atau lu? Ya. Gak apa-apa bawa motor ini. Dengan motor ini gue udah jadi anak motor. Thank you so much. Nah, siap, anak motor banget. Sangat apresiasi sama hasilnya. Bor. Motor bor. Bukan yang ngap. Ngap. Iya, ngap. Aman kok, aman. Oke, ngap. Thank you ya. Motor udah jadi. Gua langsung aja balik ke bengkel. Mantap. Di kesempatan ini gue juga mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ziko Garasi Drift yang sudah mempercayakan custom motor di Katros Garage. Ya. Gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Motul Indonesia yang udah ngadain acara riding yang gokil banget cuy. Kalau kalian punya pertanyaan seputar project kali ini silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe juga supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Oke, langsung aja videonya gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut. Peace.